Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, TPB 20, mata kuliah pengantar komputer dan software. Dalam kesempatan kali ini, kami memberikan judul pada tugas besar yaitu program perhitungan koordinat X dan Y pada poligon tertutup menggunakan theodolite berbasis C++. Adapun anggota kelompok kami yang pertama saya Alzaim Zulkifli Akbar NIM 121230011 dari program studi Teknik Geomatika. Adapun dua teman saya yang lainnya yaitu Nama saya Danda Selva Januarta dari program studi Teknik Geomatika dengan NIM 1212313. Perkenalkan, nama saya James Timothy Utapea dari program studi Teknik Geomatika NIM 1212316. Nah, untuk langkah selanjutnya akan saya jelaskan dulu tentang latar belakang apa yang dimaksud dengan poligon tertutup. Karena tidak semua teman-teman sekalian mungkin yang tahu apa yang dimaksud dengan poligon tertutup. Jadi, poligon tertutup adalah kerangka dasar pengukuran yang berbentuk poligon segi banyak yang menutup. Yang dimaksud menutup yaitu apabila mulai dari titik 1, kemudian ke titik 2 dan seterusnya, dan akan kembali ke titik 1 lagi. Sehingga akan membentuk segi banyak. Nah, di dalam pengukuran poligon tertutup ini, terdapat sudut horizontal yang didapat saat melakukan pengukuran tertitik. Di saat perhitungan data untuk mencari koordinat X dan Y, membutuhkan banyak sekali perhitungan yang dilakukan, mulai dari sudut desimal, absis, dan ordinat. Karena itulah program ini dibuat agar dapat mempermudah untuk mendapatkan nilai koordinat X dan Y dengan hanya menginput nilai bacaan sudut horizontal saja. Untuk rancangan program, jadi program ini akan dibangun menggunakan bahasa C++ yang akan menjadi fasilitator atau penyedia fungsi-fungsi yang nantinya akan kami gunakan untuk membuat program tersebut. Selain itu juga dapat membantu mendesain tampilan menjadi interaktif dan sederhana, sehingga diharapkan nantinya pengguna dapat dengan mudah mengoperasikannya. Dengan program ini juga diharapkan dapat memangkas waktu dan mencegah terjadinya kesalahan, sehingga hasil perhitungan yang didapatkan dapat dipercaya keakuratannya dan bersih dari kesalahan. Nah, untuk konsep program kami ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama konsep percabangan, yang kedua konsep perulangan, dan yang ketiga yaitu konsep array. Nah, kemudian mungkin langsung masuk ke pembahasan program kami ini yang akan dijelaskan oleh Danda Selva Januarta. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan dalam program perhitungan koordinat dalam pengukuran poligon tertutup menggunakan theodolite pada C++. Pada header terdapat 3 include. Yang pertama terdapat IOStream. Nah, IOStream ini merupakan singkatan dari input-output stream yang digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan dalam C++. Terdapat cout yang merupakan fungsi keluaran, chain yang merupakan fungsi masukan, dan endline sebagai fungsi yang untuk memanipulator yang digunakan untuk melakukan perintah new line atau pindah baris. Nah, pada include kedua terdapat math edge. Gunanya untuk operasi matematika. Nah, fungsi-fungsinya itu terdapat seperti SURT yang digunakan dalam menghitung akar, POW yang digunakan untuk menghitung hasil dari perpangkatan, lalu sin, cos, dan tan yang berguna untuk menghitung nilai sinus, kosinus, dan tangen dari sudut. Lalu ada include yang terakhir yaitu IOManip. IOManip ini singkatan dari input output manipulators. Jadi fungsinya untuk memanipulasi input dan output. Lalu selanjutnya terdapat deklarasi. Nah, terdapat integer n. Nah, integer ini untuk mendeklarasikan bilangan bulat. N ini merupakan bilangan bulat yang mana nanti akan ditanya masukkan jumlah titik. Yang pasti jumlah titik tersebut merupakan bilangan bulat. Lalu string ini untuk mendeklarasikan kata atau kalimat. Nah, jadi ada dua di sini, ada dan arah. Arah ini untuk penentuan arah pengukuran. Jadi pengukuran poligon tertutup ini terdapat 2 kemungkinan. Yang pertama searah jarum jam, yang kedua itu tidak. Nanti rumus yang didapat akan sesuai dengan pengukuran. Jika searah jarum jam akan menggunakan rumus yang sesuai searah jarum jam, jika tidak searah jarum jam
akan menggunakan rumus yang sesuai dengan arah jarum jam. Nanti akan saya jelaskan di bagian perhitungan. Lalu turun ke judul program, nanti akan keluar pada checkout, akan keluar judul program ini. Lalu selanjutnya akan keluar juga pertanyaan apakah pengukuran Anda searah jarum jam. Seperti tadi dijawab dengan ya atau tidak. Jika ya, dia akan searah jarum jam, jika tidak, sebaliknya. Lalu terdapat do while, yang mana berguna untuk pengulangan program. Nah, di sini digunakan pada do while ini. Bisa dilihat di bawah pada baris 209, dia akan mendeklarasikan yang mana itu ya atau ya huruf kecil. Sebelumnya akan ditanyakan dulu apakah Anda ingin menghitung koordinat lagi. Jika ya, program akan berulang. Jika tidak, program akan berakhir. Seperti itu. Lalu selanjutnya terdapat deklarasi yang kedua. Di sini ada float dan double. Perbedaan float dan double itu terdapat pada perbedaan float dan double itu terdapat pada koma yang dapat ditampilkan. Jadi float itu memiliki keakuratan hingga 7 angka di belakang koma. Nah, double itu memiliki keakuratan 15 angka di belakang koma. Seperti itu. Lalu ada V, mendeklarasikan V 3, sekian sampai di sini. Lalu terdapat penginputan sudut. Sebelum penginputan nanti akan keluar output penginputan sudut horizontal sebagai judul. Nah, di sini terdapat if. Jika dia lebih dari 2, maka program akan berjalan. Jika n kurang dari 2, program akan menyatakan seperti ini. Jumlah titik yang Anda masukkan tidak memenuhi syarat poligon tertutup. Nah, syarat dari poligon tertutup itu jumlah titiknya itu 3 atau lebih. Jadi lebih dari 2. Jika jumlah titiknya kurang dari 3 atau 2 ke bawah, itu tidak akan menutup pengukurannya. Jadi untuk menutup poligon itu minimal terdapat 3 poligon. Seperti itu. Lalu terdapat perulangan for. Di sini perulangan for-nya dari 0 hingga n. Jika n-nya itu 5, maka perulangannya akan memasukkan 5 kali. Nah, di sini terdapat 2. Apa perbedaannya? Di sini untuk memasukkan sudut dari 1 hingga akhir. Karena poligon tertutup itu kembali ke titik semula atau titik 1, maka akan ditambahkan 1 inputan lagi, derajat menit detiknya. Perbedaannya apa dari titik 1 awal dan titik 1 akhir? Perbedaannya seperti ini. Titik 1 awal itu dibidik dari utara ke P2. Nah, P1 akhir itu dibidik dari P akhir, P6. Di sini P6 yang terakhir dibidik dari P6 ke P2. Oleh karena itu akan menghasilkan sudut yang berbeda. Nah, sudut yang pertama ini akan berguna dalam azimut awal karena azimut itu merupakan sudut terhadap utara. Nanti saya jelaskan lebihnya. Oke. Selanjutnya perhitungan sudut desimal. Kenapa harus sudut desimal? Karena dalam perhitungan sudut dia harus disamaratakan terlebih dahulu antara menit menjadi derajat dan detik menjadi derajat. Nah, 1 derajat itu kan 60 menit, lalu 1 derajat juga 3600 detik. Maka pada sudut menit akan dibagi 60 menit sehingga akan setara menjadi derajat. Lalu sudut detik itu akan dibagi 3600 agar setara menjadi derajat juga. Lalu sudut akan didapat dari penjumlahan derajat menit yang sudah dibagi tadi dan detik yang sudah dibagi tadi. Maka didapat sudut atau biasa disebut sudut desimal. Seperti itu. Lalu terdapat perhitungan koreksi. Nah, koreksi inilah yang tadi harus sesuai arah jarum jam atau tidak. Pertama-tama sudutnya dijumlahkan terlebih dahulu. Jika pengukurannya searah jarum jam, dia akan menggunakan ketentuan n plus 2 dikali 180. Namun jika dia pengukurannya berlawanan arah jarum jam, rata koreksinya menggunakan ketentuan n-2 kali 180. Lalu dibagi dengan jumlah titik atau n. Seperti itu. Maka didapatlah nilai koreksi. Oke, selanjutnya perhitungan sudut sesudah koreksi. Nah, sudut sesudah koreksi ini merupakan
jumlah dari sudut sesudah sudut desimal dijumlah atau dikurang koreksi. Ketentuannya, jika koreksi yang didapat di sini itu kurang dari 0, maka sudutnya akan dijumlah dengan koreksi. Namun sebaliknya, jika koreksinya lebih dari 0, akan dikurang koreksi. Contoh seperti ini. Koreksi yang didapat itu min 0,21 sekian. Nah, untuk menghitung sudut sudah koreksi ini dijumlah karena nilai koreksi kurang dari 0, maka decimal angle atau sudut desimal akan dijumlahkan dengan koreksi, maka didapat sudut sesudah koreksi seperti ini. Oke. Selanjutnya perhitungan azimut. Seperti yang saya bilang tadi, azimut awal itu sudut awal. Ini sudut awal ini merupakan azimut awal. Nah, oleh karena itu azimut 0 merupakan sudut 0. Lalu untuk azimut selanjutnya itu dalam perhitungannya terdapat 3 ketentuan. Jadi azimut selanjutnya itu azimut sebelumnya dijumlahkan dengan sudut koreksi. Lalu ada 3 ketentuan selanjutnya. Jika penjumlahan azimut dan sudut koreksi ini lebih dari 540, dia akan dikurangkan dengan 540. Nah, jika azimut sebelumnya dijumlahkan dengan sudut koreksi, jumlahnya itu lebih dari 180, namun kurang dari 540, maka akan dikurangkan 180. Lalu ketentuan yang ketiga, jika azimut sebelumnya tadi dijumlahkan dengan sudut koreksi dan jumlahnya itu kurang dari 180, maka akan ditambahkan 180. Contoh seperti ini. Pada azimut P2, azimut sebelumnya itu P1 yaitu 21, sekian, dijumlahkan sudut koreksi P2 195 sekian, sekian. Nah, jumlahnya itu lebih dari 180 dan kurang dari 540, maka dikurangkan dengan 180 di sini. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya pada azimut P3 itu penjumlahan dari azimut sebelumnya yaitu azimut P2 dijumlahkan dengan sudut koreksi P3. Nah, jumlahnya ini antara 37,185 dijumlahkan dengan 69,288 itu kurang dari 180. Maka dengan ketentuan 3 tadi dia ditambah dengan 180 seperti itu dan selanjutnya sampai ke bawah. Lalu terdapat perhitungan absis. Nah, absis ini berguna untuk penentuan koordinat X pada perhitungan. Perhitungan absis ini akan berguna untuk perhitungan koordinat X yang menggunakan rumus sin azimut jarak. Nah, pi tersebut yang dideklarasikan di atas tadi berguna untuk sudut azimut. Azimut ini kan berbentuk sudut, maka harus dikalikan dengan V per 180 dahulu untuk dapat disinuskan, lalu dikali jarak. Seperti itu. Nah, lalu absis, perhitungan koreksi absis ini merupakan jumlah dari seluruh absis dibagi dengan n. N itu jumlah titik tadi. Seperti itu, maka didapatkan koreksi absis. Nah, untuk perhitungan koordinat X itu biasanya diawali dengan 0,0, yang mana koordinat X itu 0 dan koordinat Y itu juga 0. Oleh karena itu, koordinat X awal itu merupakan 0. Lalu koordinat X selanjutnya itu Y plus 1. Nanti koordinat sebelumnya dijumlahkan dengan absis. Nah, dijumlahkan dengan absis, lalu ditambah atau dikurang pada koreksi absis. Nah, ketentuannya jika koreksi absis itu kurang dari 0, maka dia akan dijumlahkan koreksi absisnya. Lalu jika dia lebih dari 0, maka koreksi absisnya akan dikurangkan. Seperti data ini, dia koreksi absisnya dapat 0,089, yang dimana lebih dari 0. Oleh karena itu, pada koordinat X, dia akan menjumlahkan koordinat awal, yaitu koordinat sebelumnya, yaitu koordinat P1, dijumlahkan dengan absis, lalu dikurang karena dia lebih dari 0, ketentuannya tadi dia akan dikurang koreksi. Seperti itu. Ordinat sama seperti absis tadi berguna untuk penghitungan koordinat X. Nah, ordinat ini berguna untuk koordinat Y, yang mana perbedaannya terdapat pada rumus sin dan cosnya. Ordinat menggunakan rumus kosinus. Pada koreksi sama, jumlah seluruh ordinat itu dibagi dengan jumlah titiknya, maka didapat koreksi ordinat. Lalu perhitungan koordinat Y sama, koordinat Y awal itu 0. Lalu
koreksinya. Jika koreksinya kurang dari 0, maka akan dijumlahkan koreksi ordinatnya. Namun jika dia lebih dari 0, maka koreksi ordinatnya akan dikurangkan. Seperti itu. Nah, lalu terdapat output, tabel output. Outputnya nanti akan terdiri dari nomor titik, koordinat X, dan koordinat Y. Nah, ini apa sih? Ini untuk menentukan, untuk berguna untuk merapikan tabel output. Nah, jadi 4 karakter ini akan sejajar dengan 4 karakter ini kan. Nanti sisanya itu terdapat 11 karakter lagi dari sini sampai sini. Nah, oleh karena itu, walaupun cuma terdapat satu karakter di sini, misal dikeluarkan satu karakter sesudah P ini, misal P1 yang dikeluarkan, nah maka sisanya 10 sisanya ini 11 dikurang satu karakter, 10 sisanya akan diisi dengan kosong atau diisi dengan spasi seperti itu. Lalu dilanjutkan outputnya sejajar dengan ini, lalu spasi kosong 1 sejajar dengan ini, lalu sisanya terdapat 12. Nah, 12 ini. Meskipun koordinat X yang dikeluarkan itu 10, misal 8 karakter. Nah, 4 sisanya, maksud saya 4 sisanya itu akan berisi kosong atau 4 sisanya akan berisi kosong atau berisi spasi seperti itu, dan seterusnya sampai ke penutup. Oke. Ini sudah saya jelaskan di awal tadi. If else, kalau jumlah titiknya kurang dari 2, akan mengeluarkan output ini. Jumlah titik yang Anda masukkan tidak memenuhi syarat pengukuran poligon tertutup. Nah, lalu ini perulangannya. Jika semua program sudah selesai, akan ditanyakan di akhir apakah Anda ingin menghitung koordinat lagi. Jika ingin menghitung koordinat lagi dengan data yang lain, bisa dijawab dengan iya. Jika kalian ingin mengakhiri, bisa dijawab dengan selain iya atau tidak. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan program. Selanjutnya akan didemonstrasikan penggunaan program ini oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Setelah sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara pembuatan kode program dan langkah kerjanya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang ketiga dari pembahasan ini, yaitu mendemonstrasikan penggunaan program ini. Sesuai dengan judul program yang kami buat, program ini nantinya digunakan untuk mencari koordinat titik pada pengukuran poligon tertutup menggunakan teodolit. Sudut horizontal dan jarak yang didapatkan dari pengukuran selanjutnya akan diproses menjadi sebuah koordinat titik XY. Nah, dalam hal ini kami sudah memiliki data sudut beserta jaraknya yang bisa dilihat pada Excel di samping ini. Di sini sudah didapatkan pengukuran, ya, data pengukuran melalui teodolit ya yang sudah disertakan dalam Excel ini. Nah, selanjutnya tinggal mengeksekusinya saja pada program ini sebagai berikut. Oke, langsung saja kita running kodenya ini, kita jalankan saja kodenya. Oke, kita jalankan. Nah, sudah muncul outputnya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama di sini ada pertanyaan, ya, diberikan sebuah pertanyaan. Ya, kita harus menginput. Di sini pertanyaannya apakah pengukuran Anda searah jarum jam, ya atau tidak. Nah, dalam hal ini data yang kami gunakan di sini pengukurannya itu berlawanan arah jarum jam, yang artinya jawabannya di sini adalah tidak. Jadi kita jawab saja tidak. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya, yaitu masukkan jumlah titik. Nah, di sini titik yang kita gunakan sini ada 6 ya, ada 6, yaitu dari poligonnya. Jumlah poligonnya di sini ada 6 poligon ya, poligon 1 sampai poligon 6. Jadi kita inputkan 6. Oke, kita enter. Nah, di sini langsung disuruh masukkan nilai sudut pada P1. Oke, kita lihat saja di sini. Di sini ditanyakan derajat. Nah, di sini dalam data Excel sini derajat itu yang dimaksud adalah angka 21 di sini. Ini 21 sebagai derajat, 48 sebagai menit, dan 20 sebagai detik. Nah, ini tinggal kita inputkan saja. Ya, itu 21, 48, dan 20. Enter. Nah, kemudian jarak. Jaraknya itu yang ini, yang distance. Ya, distance atau jarak di sini. 70. Kita tulis 70.
Enter. Nah, ini lalu masukkan nilai sudut pada P2. Nah, ini akan dilakukan terus sampai semua sudut dan jaraknya sudah terinput. Oke, kita input satu-satu. Oke, nah di sini sudah diinputkan semuanya ya, dari P1 sampai P6 dan P1 lagi sudah diinputkan semuanya. Nah, ini tinggal kita cek apakah hasil eksekusinya atau hasil outputnya ini akan sama dengan perhitungan pada Excel. Nah, di sini juga sudah dicari ya untuk nilai dari koordinat titik X dan Y-nya. Jadi nanti akan kita bandingkan apakah hasil dari program ini akan sama dengan hasil perhitungan melalui Excel. Jika sama berarti program ini dikatakan akurat dan valid. Oke, di sini untuk hasilnya itu pada koordinat titik X, Y. Di sini X-nya itu yang di blok warna krim, Y-nya juga di blok warna krim. Jadi oke, kita akan buktikan saja ya. Kita enter. Oke, terlihat jelas ya di tabel hasil perhitungan koordinat X dan Y. Di sini nomor titik, koordinat X, dan koordinat Y. Jadi ada 3 tabel. Di sini ada P1 sampai P1 lagi ya. Cocok ya. Cocok ya. Oke. Nah, untuk hasilnya kita lihat pada P1 0 ya. Untuk P1 nilainya 0 semua. Nah, cocok. Di sini 0, 0, di sini juga 0. Oke. Nah, selanjutnya untuk P2, P2 25,913. Di sini juga ya 25,913 cocok. Ya, di Y-nya juga 64,964. Di sini juga 64,964. Terus untuk yang P6 juga, P6 di sini minus 25,2409. Di sini minus 25,241. Ah, berarti di sini 9-nya dibulatkan menjadi 1. Ya, di sini 3 desimal dan di sini 4 desimal. Oke, itu masih akurat lah ya. Nah, terus untuk yang Y-nya juga 9,3756. Nah, ini dibulatkan menjadi 9,376. Bisa juga. Nah, dari hasil perbandingan ya melalui perhitungan Excel dengan hasil pada program ini jelas sekali ya dapat diambil kesimpulan bahwa program ini akurat ya untuk mendapatkan nilai dan tervalidasi keakuratannya. Nah, selanjutnya akan ditanya juga apakah Anda ingin menghitung koordinatnya lagi. Jawab ya atau tidak. Oke, jika Anda ingin mengulang lagi atau ingin menginput lagi untuk poligon-poligon yang lain, bisa klik ya, ketik ya aja. Nah, namun karena ini hanya mendemonstrasikan saja, jadi cukup itu saja yang akan saya jelaskan. Selanjutnya saya akhiri saja, saya ketik tidak. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah itu dia sekilas bagaimana cara mendemonstrasikan ya penggunaan dari program yang kami buat ini. Kiranya dapat berguna dan semoga bermanfaat dan terima kasih. Setelah program selesai dilakukan, salah satu fungsi koordinat X dan Y adalah berguna untuk pemetaan. Nah, tinggal diinputkan saja koordinat X dan Y tersebut. Nah, pemetaan pun selesai. Program ini sangat berguna untuk efisiensi waktu. Yang sebelumnya para surveyor harus menghitung dan menganalisis data. Dengan program ini, tahap menghitung dan menganalisis data dapat dihilangkan. Surveyor hanya perlu menginputkan nilai sudut yang didapat pada lapangan dan akan mendapatkan koordinat X dan Y. Ini sangat berguna untuk pemetaan. Sekian penjelasan program dari kami. Terima kasih telah menonton. Semoga program dapat berguna untuk kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.